Pemirsa, sejumlah masalah dilaporkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. Apakah pemilu 2024 menjadi yang terburuk sepanjang sejarah demokrasi? Yang dicoblos nomor 2 surat suara palsu. Sejumlah warga mengunggah video di media sosial yang berisi laporan surat suara yang diduga sudah tercoblos duluan. Tidak hanya itu, aplikasi penghitungan suara Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum juga mendapat kritikan tajam dari banyak pihak. Seperti di TPS 026 di wilayah Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, hasil penghitungan yang terupload di Sirekap, suara calon presiden nomor urut 2 tiba-tiba sempat melonjak dari 80 suara menjadi 720 suara. Sama halnya di TPS 02, Desa Kenteng, Kecamatan Torok, Grobogan, Jawa Tengah, yang hitungan Sirekapnya juga sempat viral di media sosial. Di aplikasi Sirekap tersebut, ada perbedaan jumlah suara yang sangat jauh dan memenangkan pasangan calon nomor urut 2. Saat dikonfirmasi, petugas PPS mengaku sempat mengalami kendala saat memasukkan data hasil rekap melalui aplikasi Sirekap. Pada waktu pemotretan di C hasil dari petugas Sirekap kami, itu saat akan mengirim atau mensubmit hasil foto C hasil, aplikasi itu muter terus dan tiba-tiba logout. Ketika kami ingin mengulangi memotret, tidak bisa. Error data di aplikasi Sirekap ini disoroti pakar hukum Ferry Amsari. Ia justru mempertanyakan mengapa sistem error selalu menguntungkan pasangan calon nomor urut 2. Yang kami temukan, satu, pola penggelembungan suara didominasi kepada paslon 02. Kalau mau di persentase, terdapat penggelembungan 02 80%, 10% untuk 01 dan 10% 02. Simpulan kami 03. Simpulan kami ya, bahwa ada sesuatu yang konstan terkait dengan penggelembungan untuk 02. Komisi Pemilihan Umum sudah memantau dan berjanji segera mengoreksi kesalahan yang terdapat pada sistem Sirekap. Unggahan Sirekap yang hasil konversinya berbeda dengan yang formulir yang diunggah itu, baik itu melalui media sosial, melalui WA, kami tentu saja mengucapkan terima kasih atas segala masukan, catatan, dan sekali lagi tentu kami nanti akan melakukan koreksi-koreksi. Nah, berdasar dan kami juga menyampaikan tadi bahwa sebetulnya di dalam sistem atau Sirekap mengenali bahwa hasil konversi itu ada yang salah atau tidak tepat dengan data dalam hitungan maupun penulisan di dalam formulir yang diunggah itu. KPU menegaskan hasil akhir jumlah final penghitungan suara adalah penghitungan manual berjenjang yang dilakukan KPU dan akan diumumkan secara resmi nanti. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan pakar hukum tata negara Ferry Amsari dan Ketua Umum Projo Ganjar Haposan Sitomorang. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Sore Mas. Ya, saya ke Pak Ferry dulu. Pak Ferry, ini kan banyak sekali dugaan kecurangan pemilu yang dilaporkan dan ditemukan, mulai dari pendaftaran, kemudian pemungutan suara, penghitungan, sampai rekapitulasi yang tadi Anda sebutkan juga ada potensi penggelembungan suara untuk salah satu paslon di sistem Sirekap. Pak Ferry, apakah Anda menilai ini memang merupakan pemilu terburuk sepanjang sejarah demokrasi? Ya, alat ukurnya tidak saja harus di hari H dan setelah hari H ya, terutama input data, tetapi jauh mundur ke belakang dari mulai persiapan tahapan ini. Bahkan kalau kita pernah sampaikan dalam film Deadwood, sudah dimulai ketika proses seleksi penyelenggara pemilu. Semuanya curang, begitu ya. Dan kita sudah jelaskan bentuk-bentuk kecurangan itu. Apa yang terjadi di saat input hasil itu sesungguhnya adalah ujung dari proses yang curang itu.
kekacauan timbul, tidak siapnya program yang diadakan oleh KPU dan hasil yang berantakan. Tapi saya mau mengatakan jangan kita terlena bahwa kecurangan ini hanya soal input data saja. Karena kecurangan yang terbesar itu jauh terjadi sebelumnya untuk memastikan proses yang curang dapat terjadi, termasuk proses input ini. Dan itu sebabnya dengan berbagai tahapan keterlibatan penyelenggara pemilu, ikut campurnya pemerintah tertinggi dalam hal ini Presiden, hingga satuan terendah yaitu kepala desa, ikut terlibatnya aparat tertentu, penjabat kepala daerah, dan berbagai pihak yang nyata-nyata melibatkan dirinya padahal dia seharusnya tidak boleh terlibat, itulah yang kemudian menyebabkan penilaian jatuh bahwa pemilu 2024 ini betul-betul pemilu yang terburuk yang pernah diselenggarakan Indonesia dan paling buruk dilangsungkan pasca reformasi. Jadi menurut saya tidak bisa KPU sekedar meminta maaf, tetapi mereka juga harus mundur sebab apa yang kita saksikan hari ini keburukan dalam proses penyelenggaraan karena gagalnya KPU menyelenggarakan amanah konstitusi dan undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu dengan prinsip-prinsip dan azas-azas pemilu yang ada. Mereka tidak mandiri, mereka takut dengan Komisi 2, mereka seolah-olah menjalankan berbagai kepentingan sehingga timbul berbagai kealpaan dan kerusakan di lapangan. Jadi itu sebabnya ada landasan kenapa kita menyebut pemilu ini pemilu yang terburuk. Baik, Pak Haposan, ini kan salah satu yang Anda soroti juga terkait dengan dugaan kecurangan pemilu. Ini adalah terkait dengan keterlibatan penyelenggara negara dan lain sebagainya. Dan bahkan pihak dari petisi Brawijaya ini juga sempat bilang bahwa mengusulkan pemilu ulang bahkan dengan mengganti komisioner KPU dan juga anggota Bawaslu. Apakah memang separah itu yang Anda temukan bersama dengan teman-teman? Terima kasih Pak. Saya sebagai Ketua Relawan Projo Ganjar ya, banyak dari laporan dari teman-teman dari daerah justru banyak di antara mereka itu dihalang-halangin untuk melaksanakan hak suaranya. Yang kedua, banyak juga ditemukan pengarahan. Contoh misalnya salah satu organ relawan saya di Kabupaten Cianjur. Ada di situ ketua KPPS membagi-bagi amplop untuk mengarahkan memilih salah satu paslon. Ini kan jelas. Namun demikian, kami sebagai relawan Projo Ganjar atau seperti yang kami sampaikan itu tadi, yang kami sorotin adalah satu, kita ingin penegakan demokrasi yang secara sungguh-sungguh. Penegakan demokrasi yang secara sungguh-sungguh yaitu melalui pemilihan presiden dan wakil presiden ini. Supaya apa? Demokrasi kita ini kan supaya dapat tetap dilaksanakan, mengingat tegaknya demokrasi di Indonesia adalah sejak tahun 1998 yang dikenal dengan reformasi. Kok bisa? Dan penguasa sekarang ini adalah merupakan hasil daripada suatu proses demokrasi. Kok bisa sekarang ini demokrasi kita mundur? Nah, ini kan salah satu bentuk pelanggaran juga. Nah, jadi yang dalam petisi kami yang tadi, kami meminta satu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Peri tadi, ahli hukum tata negara, sejak dari awal pendaftaran calon wakil presiden sampai dengan pencoblosan ini, itu sangat terjadi pelanggaran-pelanggaran. Contoh misalnya putusan MK, ada putusan MK yang menyatakan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu adalah melanggar kode etik. Demikian juga dengan putusan DKPP bahwa komisioner KPU dinyatakan juga telah melakukan pelanggaran hukum. Jadi apa yang mau kita harapkan daripada hasil pemilu saat ini? Apakah kita mau mengamenin hasil pemilu ini yang tidak sesuai dengan azas-azas demokrasi, azas-azas bernegara yang baik?
Nah, jadi kami menghimbau kepada KPU saat ini adalah supaya menghentikan itu quick count yang ditayangkan di TV-TV swasta atau yang bekerja sama dengan KPU. Yang kedua, KPU melakukan pemilihan ulang, khususnya pemilihan terhadap presiden dan wakil presiden, yang secara jujur atau secara jurdil, supaya demokrasi kita bisa dinikmatin oleh sebanyak orang. Kita malu dengan negara-negara lain, malu kita dengan negara-negara lain kok bisa kita mundur 30 tahun ke belakang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, apakah memang Mas Ferry, ini apakah memang solusi untuk pemilihan ulang ini adalah satu yang memungkinkan? Apakah bisa dilakukan dalam waktu sekarang seperti itu, semuanya sedang berjalan proses pemilu, apa bisa langsung dihentikan, kemudian melakukan pemilihan ulang dan kemudian bahkan misalnya mengganti anggota KPU dan juga Bawaslu? Ya, semuanya ada basis argumentasi dan aturannya ya. Misalnya kalau terdapat pemilihan ganda sebagaimana disampaikan oleh Bawaslu bahwa telah terjadi 2.413 TPS yang melakukan pilihan ganda. Konsekuensi kecurangan seperti itu haruslah dilakukan pemungutan suara ulang, bukan pemilu ulang. Nah, bagaimana dengan pemilu ulang? Pemilu ulang tentu dampaknya akan luar biasa ya. Bahwa telah terjadi kecurangan yang TSM terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil, sehingga kemudian diperlukan pemilihan ulang. Ini tentu saja dengan waktu 8 bulan akan sangat berhati-hati ya, baik Mahkamah Konstitusi sebagai penentu dilakukan pemilihan ulang apa tidak, pemilu ulang atau tidak, karena kan konsekuensinya perlu betul ditimbang. Karena jangan sampai ini malah membahagiakan Pak Jokowi, karena itu artinya perpanjangan masa jabatan kan. Nah, itu yang perlu betul-betul dihitung apa duduk persoalannya dan apa solusi konstitusionalnya. Kalau memang penyelenggara bermasalah, tentu saja harus ada upaya memberhentikan penyelenggara terlebih dahulu di DKPP. Nah, problematikanya adalah KPU itu sudah dinyatakan melakukan pelanggaran keras terakhir. Berkali-kali pelanggaran keras terakhir itu diputuskan oleh DKPP. Tetapi tidak ada upaya pemberhentian. Padahal kalau kita bandingkan dengan putusan DKPP sebelumnya, terutama untuk penyelenggara di daerah, sedikit saja mereka melanggar prinsip pentingnya, dia diberhentikan. Jadi ada semacam kekuatan yang melindungi lah. Nah, harus kita ketahui kalau mereka diberhentikan DKPP, ada urusan presiden membuat SK-nya. Kalau kemudian presidennya sebagai pelaku yang mempertahankan penyelenggara, ya bukan tidak mungkin dia akan tetap mempertahankan orang-orang yang bermasalah yang ada di penyelenggara pemilu. Jadi konteksnya memang perlu dilihat secara jernih dan baik. Baik. Mas Ferry dan juga Pak Haposan, kita akan lanjutkan dialog kita setelah jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Ayu Sore.